Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin Kultom, Prodi Perbankan Syariah, ruangan 4, semester 4. Dan di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tujuannya untuk tugas yang diberikan oleh Pak Ananda Anugrah, yaitu akuntansi syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi mudharabah. Sebelum kita memasuki apa itu akuntansi mudharabah, kita harus mencari tahu dulu apa itu akuntansi dan apa itu mudharabah. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu akuntansi. Akuntansi sudah sering didengarkan oleh banyak orang, banyak kaum, dan di sini saya akan menjelaskan akuntansi adalah proses pencatatan, pengklarifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas seperti perusahaan atau organisasi untuk memberikan keuangan yang akurat dan relevan kepada stakeholder. Itulah akuntansi. Sedangkan mudharabah adalah jenis kerjasama antara dua pihak, yaitu sohibul mal atau investor atau mudharib sebagai pengelola, dan di mana sohibul mal itu menyediakan dana untuk usaha yang dikelola oleh mudharib. Keuntungannya yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi berdasarkan nisbah atau rasio yang telah disepakati. Dan di situ kita bisa menggabungkan antara akuntansi dan mudharabah, yaitu akuntansi mudharabah adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan konsep mudharabah, yaitu untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan yang terkait dengan kerjasama mudharabah. Akuntansi mudharabah memperhatikan aspek-aspeknya, yaitu yang pertama ialah pencatatan investasi, di mana itu ialah pencatatan dana yang diinvestasikan oleh sohibul mal. Yang kedua, pengakuan pendapatan, di mana pengakuan pendapatan yang diperoleh dari usaha yang dikelola oleh mudharib. Yang ketiga ialah pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan antara sohibul mal dan mudharib berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal. Dan yang terakhir adalah pelaporan keuangan, di mana pelaporan keuangan yang transparan dan akurat untuk memberikan informasi kepada stakeholder. Baik, rukun-rukun mudharabah juga ada pastinya. Yang pertama itu orang yang berakad, yaitu pemilik modal tadi yang disebut dengan sohibul mal, dan pelaksana atau usahawannya yang itu disebut dengan mudharib. Yang kedua, yang jelasnya modal. Harus ada modal di dalam kesepakatan akuntansi mudharabah. Yang ketiga ialah kerja dan usaha. Kerja atau usaha ya. Yang keempat ialah keuntungan. Ya, semua orang mementingkan keuntungan, dan disitulah keuntungan didapatkan. Yang kelima ialah sigat. Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang pembiayaan mudharabah sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07 DSN MUI _6 _2000 tertanggal 4 April 2000, Fatwa 2006. Yaitu yang pertama ialah pastinya ada ketentuan pembiayaan. Yang kedua ialah rukun dan syarat pembiayaan. Yang ketiga ialah beberapa ketentuan hukum pembiayaan. Itulah 3 tadi standar tentang akuntansi mudharabah. Standar akuntansinya ialah pengakuan, pengukuran, pengajian, dan pengumpatan transaksi mudharabah yang sebelumnya diatur oleh PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah diganti dengan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, yang meliputi akuntansi pemilik dana dan akuntansi pengelola dana. Dalam transaksi dengan prinsip mudharabah, bank syariah dapat bertindak sebagai pemilik dana atau sohibul mal dan sebagai pengelola atau mudharib. Jika kedudukan bank syariah sebagai pengelola dana, ini dilakukan untuk kegiatan dana yang dilakukan oleh bank syariah dengan prinsip mudharabah mutlaqah yang diaplikasikan pada deposito mudharabah dan tabungan mudharabah. Oleh karenanya, bank syariah harus menetapkan ketentuan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah pada akuntansi pengelolaan dana. Baik, modal mudharabah itu ialah dana mudharabah yang disalurkan oleh pihak pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelolaan dana.
Yang kedua, pengukuran investasi mudharabah ada beberapa, yaitu yang pertama, investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Yang kedua, investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebagai nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Penghasilan usahanya ialah jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati di awal. Yang kedua, kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengembalian investasi mudharabah dan diakui sebagai keuntungan atau kerugian.